Setiap pagi, Lina mencium suaminya dengan senyum hangat. Melepasnya kerja seperti istri setia pada umumnya. Tapi siapa sangka, begitu pintu tertutup dan langkah suaminya menjauh, Lina berganti wajah dari seorang istri menjadi wanita bayaran yang menjual tubuh demi sesuatu yang tak bisa dibeli. Rasa aman atau mungkin rasa dendam. Pagi itu seperti biasa, Lina menyajikan sarapan hangat untuk suaminya, Bagas. Telur mata sapi, nasi hangat, dan secangkir kopi hitam kesukaan Bagas. Ia tersenyum menyambut suaminya yang masih setengah mengantuk dengan kelembutan khas seorang istri. "Jangan lupa makan siang ya, jangan kerja terlalu keras," ucap Lina sambil merapikan kerah kemeja suaminya. Bagas mencium kening istrinya sebelum melangkah pergi. "Kamu istri terbaik, Lin. Makasih ya." Begitu suara mesin motor suaminya menghilang di ujung jalan, senyumnya Lina pun ikut lenyap. Ia menatap cermin besar di ruang tengah, menghapus bedak tipis di wajah, mengganti daster dengan gaun merah ketat yang menggoda. Lina mengambil ponsel, membuka aplikasi pesan rahasia, dan mengetik cepat. "Siang ini masih di hotel yang sama. Harga tetap, jangan telat." Ia menghela nafas panjang, berdiri tegak dan mengenakan sepatu hak tinggi. Setiap langkahnya adalah pilihan yang berat. Bukan karena ia suka, tapi karena hidup kadang tak memberi pilihan yang adil. Di balik senyum manis seorang istri, tersembunyi dunia kelam yang tak pernah diketahui suaminya. Dunia yang mulai menghancurkan segalanya, pelan-pelan, dan hari ini dunia itu kembali memanggilnya. Lina melangkah keluar dari rumah dengan penampilan yang kontras dari tadi pagi. Wajahnya dihiasi riasan tebal, parfum mahal menyelimuti tubuhnya. Ia bukan lagi seorang istri, ia berubah menjadi sosok yang diciptakannya sendiri demi bertahan. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan, jendela kaca sedikit terbuka. "Naik, sudah kutunggu sejak tadi." Suara pria dari dalam menyambut datar. Lina masuk tanpa banyak bicara. Mobil melaju menuju hotel kecil di pinggiran kota, tempat yang sudah terlalu sering menjadi saksi bisu kehidupan yang gelap. Sesampainya di kamar, pria itu menyodorkan amplop berisi uang, lalu mulai membuka kemejanya. Lina tersenyum hambar, lalu mulai menjalani peran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya saat pertama kali menikah. Di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang menjerit, tapi ia tutup rapat-rapat. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dunia ini. Dulu semua berawal dari kebutuhan mendesak, tagihan rumah sakit ibunya, cicilan motor suaminya, tapi sekarang ia sendiri sudah bingung. Apakah ini masih tentang uang atau pelarian dari kenyataan? Yang jelas setiap kali Lina keluar dari hotel itu, ia selalu merasa sedikit lebih hancur daripada sebelumnya. Bagas pulang lebih awal hari itu. Proyek di lapangan mendadak ditunda karena hujan deras. Ia membayangkan Lina sebelum menyiram bunga di halaman atau menonton sinetron sambil memegang camilan. Tapi yang ia temui justru rumah yang sepi dan terkunci rapat. "Lin," panggilnya sambil mengetuk pintu berulang kali. Tak ada jawaban. Tetangga sebelah, Bu Rini, melongok dari balik pagar. "Bu Lina belum pulang, Pak. Tadi saya lihat dia naik mobil jam 11-an. "Mobil siapa?" "Kurang tahu, Pak. Mobil hitam kayak mobil sewaan gitu." Bagas mengangguk pelan, mencoba tak berpikir yang aneh-aneh. Tapi pikirannya mulai terusik. Lina jarang keluar rumah kecuali ke pasar. Dan mobil hitam itu bukan gaya Lina sama sekali. Ia duduk di teras menunggu, hujan belum reda. Tapi hatinya mulai diguyur kecurigaan yang tak bisa ia jelaskan. Ponselnya ia cek, tak ada pesan dari Lina. Sementara itu Lina sedang berdiri di depan cermin kamar hotel, memperbaiki riasannya. Ia tak tahu bahwa hari ini jejak rahasianya mulai tercium oleh orang yang paling ia takutkan, suaminya sendiri. Sore menjelang maghrib, Lina tiba di rumah dengan langkah ringan, seolah-olah hari itu berjalan seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa Bagas sudah pulang lebih awal dan menunggunya di ruang tamu dengan wajah gelap. "Dari mana?"
Tanya Bagas tanpa basa-basi. Lina terkejut, tapi sesegera tersenyum, berusaha tenang. Tadi ke rumah Bu Rina, katanya anaknya sakit, terus sekalian mampir ke pasar. Bagas menatapnya lekat-lekat. Bu Rina bilang kamu naik mobil hitam. Mobil siapa, Lin? Sejenak wajah Lina menegang, tapi ia cepat-cepat menunduk, mengalihkan pandangan. Oh, itu tadi numpang mobil temen Bu Rina. Kasihan lagi hujan, jadi ikut nebeng. Hening membungkus ruang tamu itu. Bagas masih memandangi istrinya, tapi kali ini dengan sorot yang berbeda. Ada kecurigaan, ada luka kecil yang baru mulai tumbuh. Lina buru-buru ke dapur, berpura-pura menyiapkan teh, tapi tangannya gemetar. Hatinya tak tenang, ia tahu. Sekali saja ia lengah, semua akan terbongkar. Dan jika itu terjadi, bukan hanya rumah tangga yang runtuh, tapi juga harga diri yang sudah lama ia gadaikan demi sesuatu yang bahkan kini terasa hampa. Bagas semakin sering terjaga di malam hari. Setiap senyum Lina kini terasa palsu di matanya. Ia mulai diam-diam memeriksa ponsel istrinya saat Lina mandi, tapi semua bersih, terlalu bersih. Kecurigaannya berubah jadi obsesi. Ia mulai mencari tahu jadwal Lina, mencatat jam kepergiannya, bahkan diam-diam mengikuti dari kejauhan. Dan hari itu ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Lina turun dari mobil hitam dengan pakaian yang tak pernah ia kenakan di rumah. Jantung Bagas berdegup tak karuan. Apa yang sebenarnya sudah kamu sembunyikan dariku, Lin? Malam itu suasana rumah mencekam. Bagas duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke lantai. Lina baru saja pulang, wajahnya terkejut melihat suaminya yang belum tidur. Ada yang mau kamu ceritakan, Lin? Tanya Bagas dengan lirih, tapi tajam. Lina diam, bibirnya gemetar. Aku cuma cari tambahan uang, jawabnya pelan. Bagas menatap istrinya penuh luka. Dengan cara seperti itu, Lina tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya jatuh, tapi tak ada pelukan, tak ada pengampunan, hanya hening yang memeluk dosa mereka berdua. Pagi itu Bagas tak sarapan seperti biasa. Ia hanya berdiri di ambang pintu, membawa tas kerjanya tapi dengan pandangan yang hampa. Lina berdiri di dapur, matanya sembab, tubuhnya gemetar menahan beban. Aku butuh waktu sendiri, ucap Bagas singkat sebelum melangkah pergi. Tanpa menoleh, Lina ingin berlari, memeluk dan memohon, tapi kakinya seakan tertanam. Yang tersisa hanya aroma kopi yang tak sempat disentuh dan luka yang menggantung di antara dua hati yang dulu pernah saling menjaga. Rumah itu tetap berdiri, tapi cinta di dalamnya mulai runtuh, perlahan tanpa suara. Hari-hari berlalu dalam sunyi, tak ada kabar dari Bagas, telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Lina menghabiskan waktunya di rumah, menatap kosong jendela, menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Ia berhenti berdandan, gaun merah itu kini tergantung kusam di lemari, bersama semua bayangan kelam yang tak ingin ia kenang lagi. Setiap malam ia menangis dalam diam, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan kini ia tak tahu apakah penyesalan bisa cukup untuk membangun kembali reruntuhan yang telah ia ciptakan sendiri. Lina menulis surat panjang untuk Bagas. Tangannya gemetar, air mata menodai tiap baris kalimatnya. Maafkan aku tersesat bukan karena tak mencintaimu, tapi karena aku takut kehilangan segalanya. Tapi ternyata aku justru kehilangan yang paling berharga, kamu. Ia selipkan surat itu ke dalam tas kerja Bagas yang masih tergantung, berharap suatu saat suaminya akan kembali, membaca, dan mungkin memaafkan. Tiap malam ia menunggu, memandangi pintu yang tak pernah ia terbuka lagi. Dan dalam penantian itu, Lina hanya bisa menggenggam satu hal, penyesalan yang tak pernah tahu kapan akan berakhir. 6 bulan telah berlalu, Lina masih tinggal di rumah yang sama, tapi tak lagi menjadi istri dari siapapun. Bagas tak pernah kembali, ia hanya mengirim surat cerai melalui kuasa hukum. Tanpa sepatah kata pun darinya langsung, tidak ada amarah,
Tidak ada makian, hanya keheningan yang menyakitkan. Lina kini bekerja menjadi penjahit rumahan, menolak semua ajakan dan godaan untuk kembali ke jalan yang lama. Ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan, semu yang dulu menipunya. Namun tak ada satupun ia lalui tanpa penyesalan. Setiap malam, Lina duduk di teras, menatap langit gelap. Dalam hatinya, ia terus memutar ulang kenangan Bagas, seorang yang mencintainya dengan tulus, dan ia hianati tanpa ampun. Ada luka yang mungkin tak akan pernah sembuh, dan ada cinta yang tak akan pernah kembali. Aku kehilangan dia bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena aku mencintai rasa takutku lebih dulu. Dan disitulah kisah Lina berakhir, bukan dengan pelukan atau pengampunan, tapi dengan sepi yang abadi dan dosa yang selamanya tinggal dalam diam.